Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat senantiasa, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021, hari biasa pekan ke-25. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kedamaian sejati, janganlah kiranya Roh-Mu sampai meninggalkan kami, tetapi semoga kami Kau beri harapan akan kedamaian sejati selama masih ada orang di dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus selalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit." Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, apabila pertanyaan Tuhan Yesus tadi ditanyakan kepada kita, lantas bagaimana kita menjawabnya? Menurut kalian, siapakah Tuhan Yesus itu? Sebagaimana kita sudah mengenal Dia, memahami Dia. Mungkin ada banyak pengalaman dari masing-masing orang mengenal dan memahami Tuhan Yesus dengan berbeda-beda. Namun Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pengenalan tentang Tuhan Yesus yang kita dapatkan dari kitab suci atau dari Injil mengatakan bahwa Sang Mesias, yakni Tuhan Yesus sendiri, harus mengalami berbagai macam penderitaan, ditolak, bahkan menjalani hukuman mati terhadap hal yang bukan menjadi kesalahannya. Itulah Sang Mesias, itulah anak manusia, itulah Tuhan Yesus yang membedakan dari para nabi, yang menegaskan bahwa pengorbanan, penderitaan, dan kematian Tuhan Yesus adalah tebusan Allah untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus mati agar kita hidup. Tuhan Yesus menderita agar kita yang seharusnya sengsara menjadi berbahagia dan sejahtera. Semoga ini semua menjadi pengertian kita dan siap sedia untuk mengikuti Sang Anak Manusia itu, termasuk juga di dalam penderitaannya dan jalan pengorbanan yang dipilihnya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua, karya kita, pelayanan kita, perjuangan kita untuk memahami Yesus secara lebih dalam dan setia mengikuti perjalanan, panggilan, perutusannya sebagai tebusan bagi kesalahan dan dosa manusia, agar manusia diselamatkan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.